Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Saudaraku seiman yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia memiliki tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dan seterusnya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Ya, ini adalah tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, yaitu untuk mentauhidkan Allah, beribadah semata-mata hanya untuk Allah saja. Ma uridu minhum min rizqin. Kata Allah, aku tidak menghendaki rizki kepada mereka. Wa ma uridu ayyut'imun, dan aku tidak menghendaki makan dari mereka. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, Maha kuat lagi Maha kokoh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia, yaitu untuk beribadah. Adanya kita hidup di dunia ini itu untuk ibadah. Oleh sebab itu, ketika kita sudah memahami, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini melalaikan kita dari ibadah. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan bahagia. Itu sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan jadikan hidupnya baik. Allah akan jadikan hidup kita bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Dengan apa? Dengan beramal saleh, dengan beribadah kepada Allah. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kami akan membalas mereka, kata Allah, dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah siapkan untuk kita surga yang penuh dengan kenikmatannya. Oleh sebab itu, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadahlah kepada Allah, maka hidup kita akan bahagia. Bukankah kebahagiaan itu adanya di hati yang tenang? Dan Allah janjikan kepada hambanya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, kata Allah, ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Berzikir kepada Allah dengan kita menjalankan ibadah salat, dengan kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah,
kita berdoa kepada Allah, kita berbakti kepada orang tua kita, kita bersedekah, kita puasa, kita zakat, umroh, haji, dan segala macam ibadah, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, inilah resep yang Allah berikan kepada seorang hamba. Barang siapa yang ingin mendapatkan ketenangan hati, kebahagiaan hidup, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tidak memperdulikan peringatan Allah, tidak memperdulikan perintah dan larangan Allah, na'udzubillah min dzalik, Allah janjikan kehidupannya sempit. Disebutkan di dalam surat Toha ayat 124 dan seterusnya, kata Allah Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, tidak peduli dengan peringatan Allah, tidak berzikir kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, dadanya sempit, tidak akan bahagia meskipun mereka memiliki dunia, harta mereka banyak, dan segala macam dari perkara dunia mereka miliki. Akan tetapi ketika mereka tidak beribadah kepada Allah, Allah jadikan hidupnya tidak akan bahagia. Zahirnya saja, kelihatannya saja, secara kasat mata dia punya segalanya, akan tetapi tidak akan bahagia. Dan nanti di hari kiamat, kata Allah, Allah akan kumpulkan dalam keadaan matanya buta. Dan mereka mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Sungguh kami dahulu waktu hidup bisa melihat. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Allah berfirman, demikianlah datang ayat-ayat kami kepada kamu, akan tetapi kamu melupakannya, tidak memperdulikannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, demikian pula pada hari ini mereka dilupakan, tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadzubillah. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, beribadahlah kepada Allah. Orang-orang yang telah mendahului kita di alam barzah, di alam kubur sana, mereka ingin hidup kembali ke dunia ini untuk apa? Untuk beribadah, untuk beramal soleh. Mereka menyesal, penyesalan yang tiada manfaatnya. Allah sebutkan penyesalan mereka di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Hingga apabila datang kepada salah seorang di antara mereka ajalnya, kematian telah mendatangi mereka, mereka mengatakan apa? Qala rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan kami. Kembalikan aku ya Allah. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Niscaya aku akan beramal soleh dari amal soleh yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sekali-kali tidak mungkin. Itu hanya omongannya belaka. Di belakang mereka ada barzah, dinding pembatas hingga mereka dibangkitkan. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Munafiqun, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, seandainya engkau tunda kematianku sebentar saja, niscaya aku akan sedekah, niscaya aku akan jadi orang soleh. Sekali lagi mereka lagi-lagi menyesal, penyesalan yang tiada manfaatnya. Sudah meninggal baru ingin beramal soleh,
baru ingin sedekah, baru ingin menjadi orang soleh. Waktu hidup kemana saja, nasihat di mana-mana, pengajian di mana-mana. Akan tetapi mereka terlalaikan dari dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, agar kita diberikan kemudahan untuk ibadah, istiqomah di atasnya hingga akhir hayat kita, hingga kita husnul khatimah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.